Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajarnya. Sebelumnya, Bu Ana akan sapa ke orang tua kalian dulu. Halo Bunda, halo Ayah. Gimana kabarnya? Semoga Ayah Bunda tetap semangat ya untuk menemani anak-anaknya belajar. Terima kasih Ayah Bunda telah menemani anak-anak untuk belajar. Pertama, menaati aturan menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Aturan adalah hal yang harus dilakukan. Misalnya, aturan di lingkungan masyarakat. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga. Aturan di lingkungan masyarakat dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari hidup tertib sesuai aturan. Dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan, berarti kita telah mematuhi aturan. Jadi, teman-teman, ingat kembali ya, aturan itu adalah hal yang harus dilakukan. Ya, di mana-mana pasti ada aturan. Di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, aturan ini harus kita patuhi. Di keluarga berarti anggota keluarga yang harus mematuhi. Di sekolah, aturan itu harus dipatuhi oleh warga sekolah. Begitupun di masyarakat, di lingkungan sekitar, berarti seluruh warga yang harus mematuhi aturan di masyarakat, ya. Aturan ini dibuat agar hidup kita menjadi nyaman dan teratur. Maka dari itu kita semua harus mematuhi aturan yang ada. Oke. Beberapa contoh aturan di lingkungan masyarakat ya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan aturan di masyarakat. Ini juga merupakan aturan dimanapun kita berada ya, untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian berikutnya, membersihkan lingkungan secara rutin. Membersihkan selokan dari sampah. Nah, ayo siapa yang pernah membersihkan lingkungan secara rutin? Membantu ayah bunda bekerja bakti di rumah dan di lingkungan sekitar rumah. Nah, itu adalah contoh mematuhi aturan dalam menjaga kebersihan di lingkungan. Ungkapan pemberitahuan itu adalah kalimat yang memberitahukan tentang sesuatu atau berisi sebuah informasi, sesuatu untuk kita ketahui yang ditunjukkan kepada seseorang atau orang-orang yang banyak. Sudah paham belum sampai sini? Kalau sudah, yuk kita jalan-jalan dulu ke kebun binatang tentang ungkapan pemberitahuan. Nah, ada nggak ya kalimat pemberitahuan di sini? Ada nggak? Ada dong. Pintar ya anak-anak Bu Guru. Nih, ada beberapa kalimat pemberitahuan di sini. Ada berapa? Iya betul, ada 2. Kita lihat yuk yang mana. Nah, ini dia yang pertama. Ada kalimat pemberitahuan berisi mohon tidak mendekati satwa buas. Apa itu satwa buas? Satwa itu adalah hewan. Nah, berarti mohon untuk tidak mendekati hewan buas. Yang mana di sini hewan buasnya? Iya, benar sekali. Itu dia beruang. Beruang adalah hewan yang buas. Kenapa sih kita tidak boleh mendekati satwa buas? Karena berbahaya untuk diri kita. Nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya jangan terlalu dekat ya sama satwa buas. Oke? Selanjutnya, yang kedua yang mana? Ini dia yang kedua. Dilarang memberi makan satwa atau dilarang memberi makan hewan. Kenapa ya? Kok kita nggak boleh sih kasih makan hewan-hewan yang ada di kebun binatang? Kenapa? Iya, benar. Karena
Hewan-hewan yang di kebun binatang semuanya sudah diberi makan sama penjaganya. Dan tidak boleh makan sembarangan. Makanya jangan dikasih makan ya. Buat kamu aja makanannya, jangan dikasih sama hewan-hewan yang di sana. Oke? Ungkapan pemberitahuan yang ada di percakapan. Hai Aldo, kamu sedang apa? Hai Ferry, aku sedang membersihkan kandang kelinciku. Loh, mengapa kandang kelinci kamu bersihkan? Ya agar kandangnya selalu bersih. Jika kandang selalu bersih, hewan tidak mudah terkena penyakit. Oh begitu. Lalu apalagi yang harus dia lakukan terhadap kelinci? Kelinci itu tidak boleh makan sembarangan. Sebaiknya memberi makan wortel. Wah, pengetahuanku jadi bertambah. Kamu sudah mahir merawat kelinci ya Aldo. Terima kasih ya atas informasinya. Sama-sama Ferry. Kita lihat dari percakapan yang pertama. Ada tidak ya ungkapan pemberitahuannya? Ada dong. Nih dia yang pertama. Kata si Aldo itu sedang membersihkan kandang kelincinya. Nah, itu merupakan ungkapan pemberitahuan juga. Pemberitahuan kepada Ferry bahwa si Aldo sedang membersihkan kandang kelincinya. Yang kedua, Ferry tanya, kenapa emang kandang kelincinya harus dibersihkan? Nah, Aldo kasih tahu lagi. Kira-kira apa kalimat pemberitahuannya? Betul sekali. Nih, agar kandangnya selalu bersih. Pintar. Next. Terus apa lagi ya di sini yang kalimat pemberitahuannya? Betul sekali. Kelinci tidak boleh makan sembarangan. Mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk ya. Yang pertama, disusun secara urut. Menggunakan kalimat perintah halus. Bahasanya jelas dan mudah dipahami. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Ini perbedaannya dengan kalimat perintah apa? Kalau kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dan digunakan untuk memerintah ya, untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Namun untuk petunjuk ini lebih ke memberitahukan cara melakukan sesuatu. Kita langsung saja pada contoh ya, ungkapan petunjuk seperti apa sih? Ya, ini dia contoh ungkapan petunjuk. Nah, ada percakapan ya, seorang anak bertanya, bagaimana cara mengelap meja, Bu? Nah, kemudian ibunya menjawab, pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut. Semprotkan sedikit cairan ke meja. Gosokkan lap kain ke meja. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan ibu ini merupakan ungkapan petunjuk. Coba kita cocokkan ya dengan ciri-ciri ungkapan petunjuk yang tadi. Ini di sini ada 3 kalimat ya. Satu kalimat itu diakhiri dengan tanda titik nih. 1, 2, 3, 4 ya, 4 kalimat di sini. Kemudian di dalam sebuah kalimat beberapa kalimat ini terdapat kata perintah. Basahilah, peraslah, semprotkan, gosokkan. Nah, ini merupakan kata perintah. Jadi berarti ungkapan petunjuk ini benar ya, mengandung kalimat perintah di dalamnya. Kemudian di setiap akhir kalimatnya diakhiri dengan tanda titik. Nah, ya. Jadi ini ungkapan petunjuk ya, di mana disusun secara berurutan, pertama, kemudian kedua, lalu ketiga dan keempat, ya. Nah, di dalam ungkapan ini terdapat kalimat perintah. Tadi sudah disebutkan kata perintahnya dan diakhiri dengan tanda titik. Menulis ungkapan petunjuk. Nah,
Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Perhatikan ya contoh ungkapan petunjuk cara membersihkan kamar berikut ini. Nih, yang pertama nih ya. Rapikan benda-benda yang ada di kamar. Yang kedua, nih, bersihkan debu yang menempel menggunakan kemoceng atau lap basah. Petunjuk yang ketiga adalah sapulah lantai, kemudian pel hingga bersih. Ungkapan petunjuk itu tidak hanya satu kalimat. Jadi ada beberapa kalimat lebih dari satu ya. Dia berguna untuk memberitahukan tata cara untuk melakukan sesuatu. Menyusun kata menjadi kalimat petunjuk. Perhatikan langkah-langkah menyusun kata berikut ini. Yang pertama, bacalah kata satu persatu. Yang kedua, carilah kata perintahnya atau petunjuknya, di mana kata perintah ini sebagai kata petunjuknya, begitu ya. Kemudian susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Lalu bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Ya, ini caranya. Kemudian contohnya di sini sudah ada 4 kata: tangan, makan, cucilah sebelum. Akan menjadi sebuah kalimat petunjuk seperti ini. Cucilah tangan sebelum makan. Nah, di sini sudah ada kata petunjuk atau kata perintahnya, cucilah tangan sebelum makan. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah petunjuk. Ungkapan petunjuk beserta ungkapan tanggapannya. Contoh ungkapan petunjuknya ya. Bacalah ta'awudz dan basmalah, lalu mulailah membaca ayatnya satu persatu. Nah, ini adalah ungkapan petunjuk cara membaca ayat suci Al-Qur'an ya. Di sini sudah ada kata perintahnya, lalu caranya, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Baiklah Bu, terima kasih petunjuknya. Kemudian yang kedua, jagalah jarakmu, pakailah maskermu, dan cuci tanganmu selalu. Kira-kira petunjuk apa ya ini, teman-teman? Ya, kalian benar. Ini adalah petunjuk cara menjaga protokol kesehatan, ya. Sudah ada kata perintahnya dan caranya, lalu diakhiri dengan tanda titik. Ungkapan tanggapannya, ya ayah, terima kasih atas petunjuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya. Selamat mengerjakan tugas.